warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada'in wa ambika wa ifdalik ubsud wa lana rizqa wasi'an min kulli jihati wa min khuzaini ghaibik qad dakat khilati adrim ya Rasulullah. Jamaah rahimakumullah. Kita pertama memunajat rasa syukur. Kalau terungkap rasa syukur berarti berkaitan dengan sam'a wal absor, berkaitan dengan pencermatan, menyimak, memperhatikan saat ta'adzana, saat ayat-ayat Allah dikumandangkan, dibacakan seruan keselamatan untuk dapatnya menyatakan kembali dalam hidup di dunia ini supaya dalam kedamaian dan ketentraman, dan jika sewaktu-waktu masa pakai jasad habis dapat menyatakan kembali selamat kembali kepada Tuhannya. Kemudian bersolawat kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesadaran sebagai hamba, kesadaran sebagai murid itu untuk menjadi murad, yakni mereka yang bersungguh-sungguh hidup di dunia ini untuk berproses menjalankan sunnatullah wa sunnatur rasul, sehingga berada di dalam syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk memiliki sebuah kesadaran puncak, kesadaran karena telah mengenali kesadaran puncak itu kesadaran hamba, kesadaran manusia yang menjadi hamba, yang telah mengenali keberadaan hakikat, mengenali keberadaan Tuhan, bukan sekedar nama Allahnya, tapi mengenali al-ghaibnya, sehingga saat Allah disebut lesannya menyebut Allah, akan tetapi hatinya mengingat yang empu, sang empu nama Allah. Maka kalimat kata yang terrangkai alif lam ha dari kata hu, dari kata huwa, dia yang tersimpan di dalam hati, al-ghaibnya, lahu, segala pemikirannya hanya untuk dia, menyatakan dia, menetapkan dia, lillahu, semua aktivitas berdunianya adalah untuk Allah, al-ilahu, di dalam sebuah sistem terbimbing, dalam sistem musyahidan, dalam sistem bersaksi, sistem mubasiron, dalam sistem mengenali keberadaan hakikat wa nadhiron, dan terbimbing untuk tetap di atas jalan sirotol mustaqim. Sirotol mustaqim, sirot al mustaqim. Sirot itu maknanya jalan lapang, tempat yang sangat lapang, situasi yang sangat lapang, yang menjadikan seseorang itu istiqomah, komayakumu kiaman, untuk bertempat tinggal, berada di situ. Jadi sirotol mustaqim itu akan dikontekskan, akan diwujudkan dalam satu kesadaran bahwa lapang dada, nyegoro dalam kondisi dan situasi yang dihadapi. Pada saat yang lain panik, yang lain bingung, yang lain judek, maka tetap tidak goyah berada di dalam keadaan sirot, dalam keadaan lapang dada, tetap koma, tetap istiqomah. Apa yang disebut konkretnya siratal mustaqim?
jasad lahir menjalankan tatanan syariat. Yang intinya syariat itu adalah tidak berpecah belah. Tanpa memandang dalam kehidupan berdunia secara sisi lahir, dimensi lahir, tanpa memandang suku, bangsa, latar belakang, warna kulit, agama, keyakinan, tapi berbuat baik dalam keadaan dan situasi apapun adalah keniscayaan. Itu adalah wala tatafarraqu. Kemudian yang batin menjalankan hakikat, itulah Shiratal Mustaqim, lahir jalankan tatanan syariat, yang batin berhakikat. Hakikat itu kepastian. Hakikat itu banyak orang mencari narasi atau mencari definisi, deskripsi, dan mengurai kata tentang hakikat, hakikat Islam, hakikat manusia. Dicari definisinya di kitab ini, di buku ini. Padahal yang namanya hakikat itu adalah kepastian. Saat kita mengetahui tentang hakikat telo, hakikat kelor, hakikat empon-empon, saat kita makan nasi, hakikatnya nasi ini apa? Apakah wujudnya nasi atau zat gizi yang terkandung di dalam nasi? Apa yang disebut hakikat? Hakikatnya nasi ki apa? Saat seseorang itu ingin tahu kepastian tentang nasi, diemplok maka dia tahu hakikatnya. Tapi pada saat hanya bernarasi, membuat definisi nasi adalah, maka tidak akan pernah mengetahui hakikat. Sesungguhnya tidak berada di dalam hakikat. Orang yang berada di dalam hakikat tidak mensyaratkan harus mampu mengurai kata dan kalimat apa itu hakikat. Faham? Orang yang berada di dalam hakikat tidak mensyaratkan bahwa seseorang itu mampu mengurai dan menyatukan kata dan kalimat perihal narasi hakikat. Mbah dong maksudnya. Seperti orang masuk surga, sesungguhnya tidak mensyaratkan pakai sorban atau kopiah, tidak mensyaratkan apakah, ya terlepas orang memahami di surga itu bahasanya Arab, monggo terserah. Gitu. Wong basa Inggris, Arab, Indonesia, Jawa, Jinten, Jumeh itu kan bahasa nganggo rogo. Di surga apakah menggunakan bahasanya bahasa Arab? Gimana jelas nih? Kowe iki nek ing maem garam sing diarani asin, basa Jawa, salt, kemudian dalam bahasa-bahasa yang apapun namanya, dari bahasa lain yang jenenge asin, Jawa, Inggris, Arab, Madura, Batak, Sunda gitu ya. Apakah merubah rasamu di injirun lidah? Ya. Gitu. Saat mengemplok garam, oh ini rasanya asin. Nek menggunakan bahasa Inggris apa? Salt, garam, salki. Ya padha. Rasane apa salt? Berubah salt karo asin ki apa bedane? Basa Madurane garam apa? Kemeng ana Madurane akeh ya. Apakah saat bahasa ini diganti dengan bahasa lain, apakah merubah rasa sing di jero ilat? Enggak kan? Enggak. Terus lagi takut aku, di surga nganggo bahasa Arab, ngerubah rasa enggak? Itu loh, berarti bukan masalah bahasa lesan.
Seperti memahasucikan Allah, setiap tanaman itu memahasucikan Allah dengan bahasanya masing-masing. Sampai ada orang yang pede banget. Itu mengatakan bahwa aku roh bahasane pring bambu. Dalam memahasucikan Allah. Jadi enek wong sing pede banget. Wek nyapa di ngarepe pring. Saya sedang komunikasi dengan bambu. Maksudnya, saya sedang mendengarkan bambu sedang memahasucikan Allah. Terus piye nek muni? Ternyata bahasanya beda dengan kita. Kalau kita subhanallah, Allahu akbar, la ilaha illallah walillahil hamd. Nek pring piye? Ada bahasanya sendiri. Kayaknya subhanallah deh kan gitu. Kalau mangga bahasanya begini kayak gitu. Nah, ya saya kan aku tak terus ke, saya juga tahu kok. Nah, kambing bahasanya memasukkan Allah, mbek. Pada saat pohon-pohonan itu kamu sebut sebagai pohon, atau kamu sebut sebagai tri, atau kamu sebut sebagai batang, tidak akan merubah apa yang kamu pandang itu. Saat memahasucikan Allah, semua makhluk di langit dan bumi semuanya memahasucikan Allah. Sadar atau tidak, semuanya memahasucikan Allah. Bukti memahasucikan Allah, terlepas dari ngomong dosa atau tidak. Bukti bahwa semua makhluk memahasucikan Allah itu berkembang dari kecil, dari biji, kemudian lahir ke muka bumi menjadi besar. Sekarang ini, itu karena memahasucikan Allah. Bukti memahasucikan Allah itu berkembang, tumbuh. Itu bukti memahasucikan Allah. Cuman menjadi dosa atau tidak, saat kamu itu menjadi pinter, kamu aku, wujuduka dan bun kabiru akhor. Saat kamu itu wujud, rumangsa wujud, keaku wujudmu itu yang menjadikan dosa gitu loh. Sebab yang menjadikan kamu itu bisa tumbuh itu karena Allah. Cuman masalahnya, bagaimana kita secara fakta bahwa tanpa dengan Dia yang punya nama Allah nggak bisa apa-apa, maka mensyaratkan ada ilmu yang membuka hakikat. Jika mengetahui hakikat, maka mengetahui kepastian kenapa itu bisa tumbuh, disebut tumbuh karena Allah. Faham tak maksud saya? Bagi yang sudah punya ilmu ya. Gitu. Makanya mangga itu memahasucikan Allah. Ya kamu nggak bisa ngungkap. Kamu hanya bisa ngemplok. Oh, mangga ki rasane ngene, durian rasane ngene. Kan gitu. Kowe seneng durian, mangga nggak seneng mbok buang. Mangga nek mahasucikan Allah nggak tenanan, gak enak. Kan gitu. Artinya bahwa bentuk memasukkan Allah dengan bahasanya masing-masing itu setiap buah rasane beda-beda. Itu mudah. Wis rasane beda atau bahasane. Itu bahasane beda. Gitu. Jadi orang kok semua makhluk hidup memasukkan Allah, setiap pohon masing-masing dari setiap varietas pohon itu memasukkan Allah. Pasti punya bahasanya. Yo yakin tok tapi gak roh jawane. Lah piye bahasa pari ya subhanallah. Nek jagung bosok mungkin ngono kan. Mosok ngono kan gitu itulah. Itu namanya enggak doktrin, itulah fakta bahwa memasukkan Allah. Oke. Kembali. Jadi kesadaran puncak adalah kesadaran hamba yang telah mengenali keberadaan dirinya Tuhan. Kalau konkretnya begini, kesadaran puncak itulah kesadaran hamba yang telah mengenali jati dirinya sendiri. Man arafa nafsah, siapa yang ngerti jati dirinya sendiri maka mengetahui Tuhannya. Ini pun juga dibuat pro kontra, itu hadis palsu.
Man arfa nafsah faqad arfa rabbah. Itu di media itu banyak postingan yang dicoba menggugurkan hadis ini sebagai hadis palsu. Wong roh palsu karo ora wong padha-padha ra ketemu Kanjeng Nabi wae. Wong-wong iki jan kepede kebangetan kadang. Ya wong iso nilai palsu karo ora wong ora kenal karo Kanjeng Nabi. Dan lagi pula yang dikatakan hadis itu iki lho, omongan iki lho. Weki metu kokono di lapangan itu sudah bukan hadisku. Jari ini Pak Yai mang kan gitu loh. Apa meneh wis 1500 tahun, jari ini Kanjeng Nabi 1400 tahun yang lalu. Itu bedanya hadis karo sejarah hadis gitu. Aja mbok jumbuh nih ton, agama dadi judeg gitu loh. Hadis itu ucapan Nabi saat tatap muka. Nek gak tatap muka, jari ini hadis gitu loh. Atau hadis jari ini. Nanti kesadaran karena telah mengenal keberadaan diri zat Tuhan. Siapa mengenal dirinya, maka mengenali Tuhannya. Apa korelasinya hadis ini? Awalam yattafakkaru fi anfus. Memang Allah memerintahkan kepada kita untuk mentafakuri, mencermati, menyelami diri kita, diri ini yang berada di dalam jiwa. Yang gitu. Awalam yasiruna fir'at fatakuna lahum qulub au adhan yasma'una biha. Sebab saat seseorang tampak di bumi ini beraktivitas atau berjalan, telah Allah berikan anugerah telinga tapi tidak digunakan untuk menyimak dan mencermati tentang jati diri. Telah diberikan mata tidak digunakan untuk mengamati tentang kejadian-kejadian supaya dihubungkan dengan jati diri. Dan telah diberi akal pikiran tidak digunakan untuk berpikir supaya dapat secara nyata bagaimana hati dapat menyatakan saya bersaksi. Inna halak ta'mal absor, maka itu orang yang disebut sebagai orang yang buta. Apakah mereka berjalan? Tidak. Karena sesungguhnya yang buta bukan masalah mata yang mampu melihat, tapi menggunakan absor. Atau karena bacaan, karena kitab. Ini hal ta'mal absor, walakin akan tetapi untuk melihat keberadaan diri Tuhan adalah rasa hati yang berada di dalam dada. Mengenali al-ghaibnya alimul ghaibi, ilmu yang menunjukkan keberadaan dia. Maka akan menjadi zikir, maka akan menjadi ada kehadiran dia di dalam hati. Waman ardu an zikri, siapa yang berpaling karena tidak memiliki ilmu untuk mengingat keberadaan Tuhan, tidak mengetahui pintunya pulang. Fa innalahu, maka hidupnya akan dicengkeram dengan materi duniawi, menjadi panik, judek, bingung dan gelap. Maka fa innalahu qarin, maka akan saya datangkan di antara kamu qarin, virus dan berbagai penyakit yang hadir, yang menjadikan kamu akan semakin bingung. Likala taksau, akan tetapi bagi mereka yang awas, yang sadar bahwa kejadian bencana, banyaknya kematian di mana-mana, sering kita mendengar innalillahi, bahkan setiap bisa jadi seminggu, bisa 3-4 kali sehari, bisa 3 kali. Ayat-ayat nyata telah dihadapkan di depan mata kita, tapi kita tidak
Sudahkah kita kemudian berpikir bagaimana akibat orang yang meninggal dunia jika tidak kembali kepada Tuhan? Jadi enek wong mati okeh ki janjane itu ayatnya Tuhan. Weki mikiro gitu loh. Nek berbuat licik, berbuat jahat, berbuat membuli, suka mengolok semaunya sendiri, tidak ingin mengenal Tuhannya, weki mikiro kowe sok ki nek mati piye? Itu kan dipampangkan. Jika ini dipampangkan di hadapan kita banyak kematian, tapi kita rileks, mati, modar, kan bingung hanya begitu saja, nggak ada dampaknya sama sekali terhadap kesadaran kita. Kenapa? Karena rumusan orang meninggal dunia itu sudah terlanjur, walaupun sudah sering saya ungkap ini kan untuk mengukuhkan saja. Juga tadi ada beberapa pertanyaan. Seorang itu sehebat apapun di dunia, kalau sudah sakit atau sudah tua, sakit, koyok tanda-tanda alam meninggal, selalu minta doa, doakan saya husnul khotimah, doa, kita selalu berdoa untuk masuk surga, supaya kita masuk tidak kena siksa kubur dan seterusnya dan sebagainya, kan begitu toh. Ujung-ujungnya kemana sih kalau kita tuh mati? Kalau sudah tua di dunia ini ujung-ujungnya apa? Dadiyo presiden, dadiyo menteri, dadiyo jenderal. Ujung-ujungnya iki nek wis arepe mati krasa. Waduh, engko matiku piye, kan gitu toh. Piye? Pokokane iki yo nek arepe mati, wong di donya mung sak umure dewi-dewi. Di dalam surat Al-An'am 93 tersebut bahwa bagaimana orang yang meninggal dunia, wong mati saat sakratul maut, di 93 disebut ya, kita baleni neh supaya alon-alon. Orang yang meninggal dunia itu jika pulang kembali kepada Tuhan, selamat menyatu kembali kepada Tuhan, tidak terjadi yang disebut sakratul maut. Ini kan menjadi banyak salah paham. Sakratul maut itu hanya terjadi mereka yang tidak pulang atau ruhnya keluar. Istilah sakratul maut itu adalah karena ruhnya cepat keluar. Faduriba bainahum babun batinuhu fihi rahmah. Setiap hamba, setiap manusia memiliki dada, dan setiap dada dari masing-masing manusia ada pintu. Fadriba bainahum babun batinuhu, yang berada di dalam dada pintu pulang kembali kepadanya. Batinuhu fihi rahmah kibali, jika ruhnya keluar itu azab. Itulah yang disebut proses cepat keluarnya ruh, disebut sakratul maut. Yang sakitnya, orang yang sakratul maut, sakitnya itu 70 kali saat manusia hidup atau hewan hidup dibeset hidup kulitnya. Maka yang terjadi apa? Maka banyak orang yang meninggal dunia dalam posisi dingin, menunjukkan rasa takut yang hebat, dan kaku menunjukkan rasa sakit yang hebat.
Orang yang pulang, ruhnya masuk, ditandain nafasnya tuh masuk, nggak keluar lagi, pulang. Biasanya ini menandai jika dia kembali kepada Tuhan, lemesnya melebihi orang yang tidur. Jika dia dimandikan, kesulitan tangannya gelaweh terus itu loh. Dan hangat. Dan tidak cepat busuk biasanya. Sampai dia menyentuh tanah. Malaikat bahas itu aidihim. Jadi orang yang sakratul maut itu karena tidak mengetahui pintunya pulang, sehingga di dalam cakupan kekuasaan haknya Allah, maka roh itu terusir keluar. Saat itulah abadi abadan ditempatkan pada tempat yang disiapkan bagi mereka yang tidak kembali. Maka walau taro itfazi'u fala fauta, terperanjat kaget jumblak sama sekali tidak mengira, ditempatkan pada tempat yang disiapkan karena ruhnya keluar. Bagi mereka tidak pulang, ditempatkan istilahnya mungkin di sahor, neraka sahor, neraka apa nih? Jahanam, jahim, dan seterusnya. Roh keluar dari kubur. Yang disebut kuburan, orang yang berada di dalam kubur, bukan kuburan dalam pengertian tempat seseorang yang meninggal kemudian dimakamkan di tanah, dipendem. Yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah al-kubur, bukan kuburun. Beda. Wa ma anta bimusmi'i man fil kubur. Man, seseorang yang berada di dalam kubur tidak akan pernah dapat menerima penjelasan tentang kebenaran al-haq. Itu adalah dari Tuhan. Wa ma anta bimusmi'i man manusia. Saiki wong dipendem ki man apa mayit? Mayit. Man al kubur, al isim takrif. Kalau isim takrif mudhari berarti ada metode atau sistem. Berarti apa? Man fil kubur. Yang dimaksud dengan kubur itu adalah jasate dewi-dewi. Rogone sendiri-sendiri inilah yang disebut kubur. Orang yang berada di dalam kuburan dikei pengertian apapun tidak akan bisa. Itu dikubur oleh pengakuan, kepentingan, keakuan, ego. Itulah orang yang berada di dalam kubur. Dikubur gengsinya, dikubur jabatan, dikubur keturunan, dikubur kesukuan, dikubur berbangga-bangga dengan material. Akibat dikubur sehingga merasa lebih baik, merasa lebih suci, merasa lebih mulia, merasa lebih terhormat saat dikubur oleh hal-hal ini. Jangan pernah berharap kamu akan dapat menerima penjelasan kebenaran dan kita dapat berkembang. Kita tidak bisa berkembang saat kita dikubur oleh umur, dikubur oleh pengalaman. Pengalaman itu perlu, tapi jangan dikubur oleh pengalaman. Dikubur pengalaman ki piye to? Biyen nek biyen ngene, saiki kok ngene. Nek biyen itu dikubur oleh masa lalu.
Dikubur wawasan. Wawasan itu perlu. Pengetahuan itu perlu. Kamu belajar, kamu baca iya. Tapi jangan dikubur oleh wawasan dan pengetahuan. Golek duit perlu. Tapi jangan dikubur oleh duit gitu loh. Makanya itulah kubur. Makanya saat seseorang ini masih hidup supaya enggak terkubur, maka ada talqin. Talqin itu inisiasi, talqin itu bisikan. Talqin itu inisiasi ilahi nuhi la ilaha illa huwa. Talqin kubur itu ditunjukkan keberadaan jati diri hakikat fitrahmu, man ismuka, kowe iki janjane sapa to? Kowe iki sapa? Duduk perkara kowe engko nek mati kowe ngandalke modin. Allah, aku gak salat, gak poso, gak popo. Engko nek mati aku engko kan ya dikei bocoran karo modin. Dudu ini. Man ismuka itu artinya sinyal. Al-Bustami hebatnya dalam meramu dakwah untuk memberikan gambaran atau perspektif bahwa menungso iki kudu kenal karo jati dirine. Bukan yang masalah fisik, tapi masalah diri yang berada di dalam jiwa. Maka siapa mengenal dirinya, yang diri itu adalah dari fitrahnya Allah. Makna fitrah itu belahan. Nafakhtu min ruh. Saya tiupkan ruh saat umur 120 hari ada kehidupan. Itu karena ada tiupannya ruh, itulah disebut fitrah. Belahan atau bagian fitrahnya manusia ini dari Allah. Nah, itu makna fitrah. Ya tentu suci dari Allah, kan gitu. Tapi suci itu sifatnya duduk, kemudian kembali kepada fitrah, kembali kepada suci. Nek ra roh fitrah ya delembingo ya ra suci-suci kok ya. Gitu loh ya. Jadi yang dikatakan maka man robbuka, kenapa tidak menggunakan man ilahika? Kenapa menggunakan kalimat man robbuka? Kalau menggunakan ilahika, maka kamu cukup meneng Gusti Allah meduk marani jagongan karo kowe. Gitu loh. Kenapa gunakan man robbuka? Untuk mengenal zat yang punya nama Allah harus berada di dalam sistem Rob. Tuhan gak menampak gawe utusan sebagai yang hak, wenang, sah, menunjukkan keberadaan diri Tuhan yang punya nama Allah. Man robbuka, sopo pengiranmu. Kan itu sebenarnya. Sopo nabimu. Dan seterusnya. Sebenarnya saya gak ngomong ini sih sebenarnya. Jadi intinya bahwa mengenal jati diri, mengenal diri itu berarti mengenal Tuhannya. Ayatnya berkaitan ini banyak banget gitu ya. Kemudian pada saat seseorang itu ruhnya copot kaget karena sakratul maut, ditempatkan pada tempat yang disiapkan bagi mereka yang tidak kembali. Kemudian para ruh yang terperanjat kaget ini kemudian berteriak, ngudoroso, kaget. Qalu aman nabi, Tuhan, saya kan iman. Saya iman Tuhan. Dulu saya di dunia iman. Saya dulu di dunia itu syahadat, saya dulu sholat, saya dulu puasa, saya dulu zakat. Kenapa saya ternyata roh saya keluar ditempatkan pada tempat yang
Disahkan bagi mereka yang tidak pulang, ternyata kok begini. Walau taro jombla. Wa qala amanabi. Kemudian tanawusu mimman kanim qarib, mimman ba'id, maaf. Mimman kanim ba'id. Bagaimana kamu akan dapat dikatakan menjadi orang yang iman dalam ikatan saya bersaksi secara fakta di dalam rasa hati atas mengadanya Tuhanmu. Wong kamu gak mengenal al-ghaib keberadaan diri Tuhan kecuali hanya prasangka. Memang kanim bait dari tempat yang jauh kamu mengira Tuhan jauh dari diri kamu sehingga kamu merasa kamu sebagai bisa bergerak tanpa dengan Tuhan karena kamu gak mengenal Tuhanmu. Waqad kafara bih, karena itu sesungguhnya kamu dulu saat masih di dunia kamu telah mengingkari adanya utusanku yang dapat menunjukkan keberadaanku sebagai tempat kembalimu. Ternyata kamu abaikan. Bahkan harus tak kena, bahkan kamu merasa cukup. Wadakribu bil ghaib mimman kanim bait, karena kamu tidak mengenal keberadaan al-ghaibnya diri Tuhanmu. Kecuali hanya prasangka dari tempat yang jauh. Kan itu.